Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Klaten. Teman pemilih, kali ini kita kembali dalam tema Klaten dalam bingkai narasi mimpi pemuda dan pelajar, bagian yang ketiga. Dan sudah hadir bersama saya juara pertama lomba penulisan artikel pada Pilkada 2024 yang lalu dengan gagasan yang sangat inspiratif berjudul Andai Aku Jadi Bupati Klaten, membangun pemerintahan partisipatif yang transparan dan berdaya saing. Kita sambut bersama Keisha Amalia Zakari. Selamat sore. Selamat sore, Ya, Mbak. Ini memanggilnya gimana nih? Mbak Keisha aja. Keisha. Ya. Oke. Boleh kita sebelum ngobrol lebih jauh ya tentang tulisannya, mungkin bisa berkenalan dulu, memperkenalkan diri pada teman pemilih. Boleh, Mbak. Silakan. Halo semuanya teman pemilih, perkenalkan saya Keisha Amalia Zahri. Saya asli Klaten. Asal saya dari Jogonalan. Kemarin saya mengikuti lomba artikel dari KPU Klaten yang diadakan oleh KPU Klaten dengan tema Andai Aku Jadi Bupati Klaten. Untuk kesibukan saya selama ini itu mahasiswa, Mbak. Mahasiswa. Iya. Kuliah di mana nih? Kuliah di Universitas Mercu Buana, Mbak. Kalau sekarang, kalau di Jogja. Jogja ya, oke. Oh, berarti pada saat itu masih kuliah juga pada saat menulis itu juga masih kuliah, tapi di beda kampus. Sebelumnya saya kan masih diploma 3 kemarin yang sebelum itu. Nah, itu nulisnya saat di kampus yang sebelumnya di AKRB Jogja juga. Oh iya. Oh, gitu. Kalau gitu sekarang udah transfer ya? Iya, mahasiswa transfer. S1 ya. Iya, S1 di Mercu Buana. Juga Ilmu komunikasi lagi. Ilmu komunikasi, wah keren ya. Nah, terus kemudian pada saat itu nih, apa sih motivasi Mbak Keisha ketika menulis gagasan Andai Aku Jadi Bupati Klaten ya, dengan tema pemerintahan yang partisipatif dan juga transparan ya? Iya, untuk motivasi saya itu selama ini kan merasa ya Mbak, kalau banyak anak muda yang punya ide bagus, tapi mereka tuh jarang terlibat dalam proses pembangunan. Jadi saya ingin memotivasi kepada teman-teman semua untuk menaruh gagasan atau memberikan kritik dengan cara yang kreatif, memberi inovasi, ide-ide baru ke Kabupaten Klaten ini khususnya gitu, melalui tulisan itu. Betul ya. Kita bisa kan memberikan ide, masukan, salah satunya melalui apa yang kita bisa ya tentunya ya. Kalau kita bisanya menulis, mungkin bisa dari menulis kita bisa memberikan ide-ide kita ya pada pemerintahan. Jadi nggak selalu anarkis gitu caranya. Betul. Mungkin ada yang biasa dengan podcast juga bisa gitu kan. Mungkin ada yang sekarang yang di media sosial saat ini ada banyak yang memberikan suara-suara positif, masukan-masukan seperti itu ya. Nah, kalau Mbak Keisha melalui tulisan seperti itu. Baik. Oke, dalam tulisan disebutkan pentingnya menyatukan pemerintah dengan jiwa masyarakat ya. Nah, boleh diceritakan nih lebih jauh maksudnya apa nih filosofinya ini? Menyatukan pemerintah dengan jiwa masyarakat itu artinya pemerintah tidak boleh berjalan sendiri, Mbak, di sini. Nanti tapi harus merasakan apa yang dirasakan kehidupan masyarakatnya. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri nih tanpa aspirasi dan kritik dan saran dari masyarakatnya. Jadi pemerintah itu harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh warganya juga. Caranya berarti dengan cara mendengarkan aspirasi, kritik, saran, gitu, Mbak. Nah, kalau ini kemarin saya baca kan ya dalam buku ini. Jadi teman pemilih kemarin hasil dari lomba menulis kita bukukan menjadi satu dalam buku berjudul Ide Besar untuk Klaten ya. Di sini ada 10 pemenang. Ini kita muat di sini, salah satunya Mbak Keisha ini ya. Nah, di sini saya menemukan nih pepatah
Jawa ya. Nah, kanggo ngayuh cita-cita, gimana sih ngomongnya? Kanggo ngayuh cita-cita, cita-cita. Kanggo gayuh Nggayuh? cita, Oh iya. enggak gitu Mbak. Orang Jawa kok ya. Kanggo nggayuh cita-cita kudu bebarengan. Ya, itu tadi seperti yang dijelaskan tadi ya. Iya. Nah, ini gimana sih pepatah ini bisa menginspirasi gagasan yang besar dari tulisan Mbak Kesha ini? Ya. Artinya sendiri, kenapa saya mengambil pepatah Jawa kanggo gayuh cita-cita kudu bebarengan, itu menginspirasi saya bahwa sebuah perubahan besar tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, untuk pemerintah maupun warga harus ikut saling bergotong royong, pokoknya sama-sama terus gitu loh Mbak. Kita jalan bersama, intinya gitu, untuk mendayung perahu pembangunan untuk bersama-sama dengan tujuan yang baik ke depannya gitu ya. Jadi tentunya kan tetap harus, intinya pemerintah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Tetap seperti itu ya. Kembalinya ke situ lagi. Betul. Nah, sekarang kita masuk nih ke apa ya namanya, visi, misi, kemudian programnya yang kemarin ditulis di tulisannya ya. Nah, Mbak Kesha mengusulkan platform nih, saya baca juga nih, platform digital Klaten terbuka ya, Klaten terbuka. Ini untuk sebagai poin dari transparansi pemerintahnya ya. Nah, seperti apa nih bayangan Mbak Kesha soal fitur dan manfaat platform ini bagi warga Klaten nih? Oke, platform Klaten terbuka ini saya bayangkan itu sebagai ruang digital untuk tempat warga bisa, untuk masyarakat ini bisa mengakses informasi seperti anggaran, terus program dan progres pembangunan pemerintah juga Mbak. Jadi masyarakat tahu nih uang pajak digunakan untuk apa, contohnya itu. Itu contoh-contoh nyata ya? Iya, contoh nyatanya seperti itu. Jadi misalnya untuk pembangunan jalan nih, nanti anggaran berapa, kemudian nanti sampai di tahap mana? Iya, gitu betul, ya. seperti itu. Nah, itu untuk semua program ya? Iya. Bisa diakses melalui Klaten terbuka. Keren sekali kalau ini bisa diwujudkan ya. Mungkin kalau belum saat ini, nanti ketika mungkin Mbak Kesha mau jadi Bupati Klaten beneran. Amin. Ya? Oh, gitu ya. Oke. Andai aja dulu. Gitu ya. Pokoknya andai aja dulu. Yang penting punya cita-cita dulu gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini apakah ada program yang seperti ini ya di pemerintahan yang sekarang? Kayaknya tuh udah ada Mbak yang di Mas Hamenang sekarang. Tapi saya lupa nama webnya apa. Kayaknya sudah ada sepertinya. Seperti kan tinggal pengembangannya lagi ya, seperti apa gitu. Jadi masyarakat benar-benar tahu ya perkembangan apa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti itu ya. Oke, keren sekali. Dan oke, lanjut kita ya ke partisipasi warga dan juga pemuda. Nah, ini bagaimana sih forum musyawarah desa ini bisa efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan? Jadi forum musyawarah desa ini bukan hanya formalitas aja ya Mbak. Kebanyakan kan di desa atau maupun di kota itu kan kayak gini cuman buat formalitas aja nih. Kita datang aja cuman foto-foto aja, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan banyak ya Mbak. Tapi untuk ini diusahakan itu menjadi wadah untuk setiap usulan warga itu harus dicatat dan ditindaklanjuti, bukan hanya didengar lalu hilang gitu aja. Kalau selama ini kan banyak ya forum musyawarah desa seperti itu menyampaikan menyampaikan gagasan seperti itu ya. Kemudian setelah itu nggak ditindaklanjuti nih kan kadang. Nah ini ada juga dalam tulisannya Mbak Kesha ini, dia mengatakan ada peran pemuda dalam Klaten Youth Innovation Hub. Dan ini mengapa kok penting untuk membangun daya saing di Klaten? Klaten Youth Innovation Hub ini penting karena anak muda itu biasanya lebih inovatif, kreatif, dan melek teknologi juga ya Mbak sekarang. Dengan wadah ini tujuannya agar ide-ide mereka itu bisa terhubung dengan kebijakan pemerintah juga langsung gitu, melalui
Klaten Youth Innovation Hub tadi. Oh, itu gitu. jadi maksudnya kalau ada ide-ide tertentu yang bisa menunjang Iya. program dari pemerintah saat ini gitu ya, bisa Betul. diberikan Melalui kesempatan melalui ini ya. Oke, wah ini namanya anak muda ternyata banyak sekali ini ya idenya ternyata ya. Nah ini ada lagi nih program unggulan nih yang saya catat nih ya dari berbagai program yang ditulis seperti Klaten Berdaya. Itu untuk UMKM ya. UMKM. Kemudian ada Klaten Sehat juga ya untuk Kesehatan. kesehatannya. Kemudian infrastruktur berkelanjutan. Nah, ini diantaranya ini mana yang paling ingin cepat diwujudkannya jika benar-benar nanti jadi bupati, jadi pemimpin. Oke, Mbak. Ada dua sih sebenarnya. Yang lebih penting tapi tuh yang UMKM tadi. Klaten Karena Berdaya ya. Klaten Kenapa? Berdaya. Karena UMKM ini kan sebagai penggerak ekonomi rakyat gitu ya, Mbak. Terus yang kedua ada yang Klaten Sehat, yang buat kesehatan masyarakat Klaten. Karena kesehatan tanpa masyarakat yang sehat, nanti pembangunan ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Betul. Jadi ekonomi dan kesehatan tadi harus berjalan berbarengan juga. Tapi kalau untuk di Klaten Berdaya ini apa sih yang dalam angan-angan kamu untuk Klaten nih? UMKM-nya, ya. iya. Mungkin bisa lebih kan sekarang digital ya, Mbak. Semua itu serba digital. Mungkin UMKM yang masih belum bisa dengan cara digital itu, masyarakat diajarkan, misal ada seminar atau workshop sendiri itu di per desanya itu dikasih kayak kita kasih workshop sendiri untuk ini masyarakat ini biar melek digital, kayak marketingnya gimana, cara pemasarannya gimana, cara menawarkan produknya ini biar dikenal masyarakat banyak itu gimana gitu. Ya, itu yang penting ya, Iya. karena kan kalau itu salah satu bagian, salah satu hal yang penting ketika Iya. kita udah membuat sebuah produk ya, tapi kalau iya. tidak dikenal masyarakat kan Iya, juga sama ya. aja. Betul. Nah, kalau Klaten Sehat kan saat ini udah ada apa ya? Kalau di Klaten namanya matur dokter ya. Iya, matur dokter. Kalau Klaten Sehat ini seperti apa nanti? Itu sama sih, Mbak, mau dibikin kayak web gitu. Semua pokoknya dibikin serba digital aja gitu, biar kita lebih gampang mengaksesnya. Kan semua sekarang nggak mungkin kan satu rumah itu nggak punya HP, ibaratnya gitu, Mbak. Jadi kita mau bikin cara yang hampir seperti matur dokter itu, tapi lebih sederhananya lagi, biar yang misal orang tua atau yang kurang bisa digital gitu bisa mengakses juga. Ini harapannya tentunya bisa menjangkau masyarakat, Iya, mulai sampai dari yang kota yang sudah melek fasih dengan banget, teknologi sampai ke dalam-dalam Iya, betul. Sehingga kan memang kesehatan ini kebutuhan utama Iya. ya kita. Jadi ketika ada permasalahan kesehatan sebisa mungkin pemerintah gercep Iya. untuk bisa membantu seperti itu ya. Oke, kita beralih nih ke persoalan pemilu ya. Oke. Persoalan pemilu bersih dan juga demokrasi nih jadi salah satu visi misinya ya. Nah, mengapa sih Kesha ini menekankan pentingnya program pemilu cerdas ya? Bagaimana pemilu cerdas ini bisa mendidik masyarakat agar lebih sadar politik? Oke. Program pemilu cerdas yang saya tulis di artikel kemarin itu sangat penting karena agar masyarakat tidak hanya jadi objek saja, Mbak. Tapi benar-benar mereka itu paham arti memilih itu apa, arti betul. memilih sendiri itu hal yang paling dasar ya. Betul. Gitu. Terus dengan pendidikan politik yang baik, nanti para masyarakat atau warga itu tidak mudah terpengaruh dengan politik uang ataupun bisa memilih berdasarkan visi misi dan bukan iming-iming saja. Ya betul. Jadi bukan lagi memilih itu ikut-ikutan, Iya. tetapi kebutuhannya. Tapi bagaimana cara untuk mendidik masyarakat pada saat ini ya dengan kondisi dan situasi yang mungkin pemuda ya yang lebih banyak yang harus kita Iya. berikan pendidikan politik ya. Bagaimana cara-cara, mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa kamu bayangkan untuk Oke, mendidik kalau di masyarakat bayangan saat ini? saya kan, Mbak, itu
per desanya lagi, per desa, dari desa lagi kita kumpulkan semua karang tarunanya, pemuda-pemudinya itu kita kumpulkan untuk diberikan sosialisasi khusus untuk pemilu tadi. Jadi agar kita benar-benar paham semua kalau memilih itu apa, terus gimana caranya kita memilih tanpa adanya politik uang tadi. Jadi kita nggak gampang terpengaruh gitu loh Mbak. Jadi kita harus benar-benar dari anak mudanya dulu nih. Kalau anak mudanya udah paham kan, pasti dia bisa kan mensosialisasikan kembali ke orang yang terdekat gitu. Ya, terutama keluarga ya. Dari peran pemuda lagi. Kan tadi diomongkan di atas tadi sebelumnya. Peran pemuda gitu. Ya, benar ya. Nah, sebenarnya kan kalau kayak KPU, kami kan juga ada tugas kami kan salah satunya pendidikan pemilih ya. Yeah. Kami juga terjunnya juga ke anak muda dulu, juga ke SMA seperti itu. Kemudian di SMP juga pernah. Jadi kita benar-benar memberikan pengetahuan dasar dulu ya, pengetahuan dasar tentang apa sih pemilu misalnya gitu kan. Nanti pelan-pelan ke SMA lebih dalam lagi. Nanti materinya lebih ke mengapa kita perlu untuk memilih dan sebagainya gitu. Karena kebanyakan teman-teman muda ini biasanya FOMO kan, pada milih ikut milih tapi nggak ngerti siapa yang dipilih gitu kan. Apa visi misinya gitu. Ya, padahal dalam visi misi teman pemilih tentu kita bisa melihat apa program-programnya dan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, yang menjadi keinginan kita tuh pengennya yang mana. Nah, nanti kita cocokkan dengan visi misi mereka. Nah, ini yang cocok mana untuk saya bisa memilih, nggak cuman gitu. Asal. Betul. Nah, itulah manfaatnya ya kita melakukan pendidikan pemilih. Nah, selain itu kita juga punya nih kalau misalnya nanti ada program ke Karang Taruna misalnya ya Mbak Kesha ya. Mungkin nanti bisa diajak ke KPU. Nah, kita menyediakan juga namanya Rumah Pintar Gria Pintar Pemilu. Apa Mbak Neh? Gria Pintar Pemilu ya. Gria Pintar Pemilu itu kita di situ ada berbagai macam buku, kemudian juga ada video-video tentang kepemiluan. Nah, biasanya nanti dari sekolah atau dari umum itu bisa mengajukan bersurat dulu. Nanti ingin datang ke KPU untuk melakukan sharing pendidikan pemilih seperti itu kan. Kemudian nanti kami balas suratnya, nanti kebutuhannya berapa orang, 10 orang atau 20 orang, nanti kita terima di sini. Berarti bisa ya Mbak di sini? Oke. Nanti bisa juga ngobrol sama bapak-bapak komisioner, ibu komisioner seperti itu, nanti bertukar pikiran. Nah, itu kita sebagai salah satu upaya juga untuk pendidikan pemilih. Gitu. Oke, kita lanjut ya sekarang ke ini nih, kita masuk ke nilai lokal dan juga gotong royong ya. Dalam tulisan ini bagaimana sih Mbak Kesha bisa melihat peran dari nilai budaya, kemudian kearifan lokal dan juga gotong royong untuk membangun pemerintah yang transparan juga partisipatif ya. Oh iya, untuk nilai lokal dan gotong royong tadi itu kekuatan Klaten Mbak, menjadi kekuatan Klaten tersendiri, yang artinya kalau pemerintah itu bisa merangkul semangat warganya, transparansi dan partisipasi tadi jadi lebih mudah dan karena masyarakat terbiasa melakukan sesuatu secara bersama-sama bersama pemerintah. Biasanya kan orang biasa, warga biasa itu kan kalau mau ngomong sama pemerintah kan takut nih Mbak. Kayak aduh nanti takut nggak didengar nih. Pasti kita nggak direspon cepat. Kan ada ini anggota DPRD misalnya. Nanti nggak direspon cepat gitu kan. Ya, ketakutan masyarakat yang seperti itu ya menjadi ide dan gagasan di nilai lokal dan gotong royong ini Mbak, untuk menjadi ya intinya warga itu biar bisa nggak takut sama pemerintah itu gimana nih nggak caranya takut untuk mengutarakan mengutarakan apa yang menjadi aspirasinya selama ini, apa sih yang mau diomongin gitu. Itu nanti bagaimana caranya supaya masyarakat tidak takut, ini apa upayanya nih? Ya dari yang terdekat dulu nih, kita bisa ke kepala desanya dulu nih. Kita ngomong ke kepala desa, jadi kita gini Pak, gini itu apa yang dirasakan. Misal nanti kepala desa harusnya bisa ke yang lebih itu berarti tadi kan kembali ke fungsi forum musyawarah desa tadi ya. Iya, kembalinya ke situ lagi. Intinya bagaimana kita bisa
bebas Melakukan. bisa berpendapat dengan bebas seperti itu ya. Dan melakukan itu secara bersama-sama, Mbak. Intinya kan Kan ya, nggak mungkin pemerintah nih jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, kan nggak bisa. Jadi itu nilai gotong royongnya sama nilai lokal dan gotong royongnya tadi. ya itu tadi kembali ya teman pemilih ke kita harus memilih karena kita ini kan negara demokrasi. Iya. Nah, semuanya kita ini diwakili kan. Pendapat kita diwakili oleh. Nah, kalau di tingkat daerah berarti kan kita ada DPRD. Iya. Nah, itu kan kita fungsinya kita harus memilih yang tepat. Karena nantinya mereka yang akan menjadi corong-corong Iya, kita iya, ya di benar. pemerintahan seperti itu ya. Jadi bukan berarti masyarakat langsung ke pemerintah. Enggak. Sebenarnya kan ada. Kita bisa lewat corong-corong itu tadi kan. Itu dia gunanya kita memilih sebenarnya kan Iya. gitu ya. Oke, nah. Oke lah, sekarang kita ke refleksi dan juga pesan ya. Apa nih pesan Mbak Kesha untuk generasi muda Klaten agar berani berpartisipasi aktif, bukan hanya mengkritik ya, bukan hanya mengkritik tapi juga memberi solusi nih. Oke, untuk pesan saya untuk generasi muda Klaten, jadi jangan hanya mengkritik dari luarnya saja, tapi ikut terlibat, memberi solusi. Pemerintah butuh ide segar dari anak muda. Itu pesan dari saya. Ya jadi nggak cuma oh Kritik ini gini, doang, ini kok iya. gini gitu kan, cuma solusinya apa seperti itu ya. Kita harus memberikan solusi agar kritik itu pasti ada saran. Jadi kita nggak cuman ngeritik doang tanpa apa nih sarannya, apa nih solusinya. Jadi sebelum kita ngeritik itu harus tahu solusinya apa yang terbaik gitu. Dan juga selain itu juga kita harus cross check dulu Nah, ya. iya. Nggak hanya asal mengkritik ya, mungkin ada apa di baliknya. Kita harus tahu dulu Iya. lebih detail. Takutnya nanti salah kalau berita ini salah, sesuai itulah. atau enggak. Betul, Ya. betul ya. Pentingnya. Sekarang apalagi era digital, Iya. semua orang bisa bikin berita dan semua orang bisa bikin hoax ya. Kita harus pintar-pintar memilih media menyaring berita. Iya, menyaring. Gitu ya. Oke, terakhir nih Kesha ya. Jika nanti Mbak Kesha benar-benar diberi kesempatan nih jadi Bupati Klaten, Iya. langkah pertama apa nih ya yang mau dilakukan? Oke, jika saya menjadi Bupati Klaten, Nah, ini dia. Ini intinya ya. Inti dari apa yang ditulis. Ini Iya. yang ditulis ya. langkah pertama saya akan membentuk ruang dialog langsung dengan masyarakat atau warga agar mereka itu merasa didengar sejak awal. Jadi nggak hanya kita deketin itu cuman pas mau dipilih doang. Pilih. Nah, itu. Oke, Dari terus? saya seperti itu, Mbak. Jadi pertama-tama itu dulu Iya, ya. kita menciptakan ruang dialog langsung kepada masyarakatnya. Jadi turun langsung gitu sama masyarakatnya biar dikenal dulu nih. Nggak cuman kelihatannya, oh ini baik nih, oh ini bagus nih, tapi nanti ke depannya nggak ada bukti nyatanya gitu. Ya. Gitu. Oke. Intinya memang ini ya. Tak kenal maka tak sayang itu Iya. benar. Cuma kan ketika kita dikenal kita juga masyarakat akan tahu bagaimana kemampuan kita, Iya. terus kemudian juga niat kita seperti apa, kemudian juga tekad kita seperti apa, seberapa Iya. jauh nanti akan bisa memenuhi ekspektasi dari masyarakat. Masyarakat. Gitu ya. Oke. Terakhir ada pesan-pesan untuk teman pemilih anak muda mungkin? Langsung. Mm-mm. Untuk pesan yang saya sampaikan untuk generasi muda, apabila mau mengkritik, baiknya kita tahu solusi dan saran yang akan diciptakan ke depannya. Seperti cara saya, yaitu menulis artikel dengan tema Andai Jadi Bupati Klaten. Jadi kita menuangkan ide-ide ini dengan cara menulisnya. Jadi kritik tidak hanya dilakukan secara anarkis saja. Jadi melalui hal-hal positif itu juga bisa. Dan pasti nantinya akan didengar juga. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi intinya adalah mari kita sampaikan aspirasi kita untuk kita dengan cara yang baik ya. Iya. Dengan cara yang baik tentunya. Kamu bisa menulis, silakan menulis. Kamu bisa mungkin melalui video, bisa berbicara, silakan berbicara melalui media sosial misalnya ya. Tentunya dengan mempertimbangkan
uh, tutur kata yang baik seperti Iya. itu dengan sopan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Iya, Keisha Mbak. sudah hadir di Dinamis episode kali ini. Semoga cerita dan kisah-kisah yang ditulis, mimpi-mimpi yang ditulis ini nanti bisa terwujud ya untuk Klaten yang lebih Iya. baik. Terima kasih. Nah, teman pemilih, jika teman pemilih ingin membaca isi dari buku Ide Besar untuk Klaten, ini bisa disaksikan di website KPU Klaten ya. Nanti tinggal di situ di search saja lomba menulis KPU Klaten, seperti itu ya. Oke, demikian Dinamis untuk episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Klaten untuk bisa mengikuti perkembangan seputar kepemiluan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.